Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi di Warta Injil Bapak Ibu. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan juga menyaksikan kesaksian para murtadin, di mana mereka menyaksikan bagaimana kasih Tuhan mengubah dan menjamah mereka melalui pimpinan Roh Kudus. Mari kita simak dan mendengarkan kesaksian ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Setiap saya sholat itu karena saya nggak enak sama mertua, satu ya. Kedua, itu tuntutan dari agama. Tapi saya nggak dapat hikmat. Tapi saya masuk ke gereja, saya seolah-olah saya kayak disentuh oleh sesuatu yang saya nggak bisa lihat, yang saya nggak bisa dengar, tapi saya bisa rasain. Kenapa? Karena saya berdoanya tuh kayak ya berdoanya tuh ya ke Yesus. Terus ada kucuran Roh Kudus, terus ke Bapa Allah di surga. Jadi ada tujuannya gitu. Kalau ke Allah Subhanahu wa taala saya belum pernah tahu bentuknya, ininya seperti apa. Selain daripada hafal-hafalan Arab saja ya. Iya, tapi kalau melalui Yesus Kristus, melalui firman-firmannya, saya percaya Tritunggal itu apa, saya udah pelajarin, dan saya di situ percaya bahwa memang ada. Gitu. Yang selama ini saya nggak percaya itu Tuhan ada nggak sih gitu. Selama ini saya hidup jatuh bangun, saya udah sholat perasaan, saya udah puasa perasaan, tapi kayak nggak ngerasain hadirat Tuhan. Gitu. Jadi setiap saya Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar diskusi ini dan mari kita memberikan komentar yang baik dan juga yang positif. Baiklah Bapak Ibu, mari kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudara berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebiji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Bapak Ibu Saudara, dalam kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kita supaya kita terus mengampuni, mengasihi sesama kita, baik orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kita, yang memfitnah kita. Mari kita mengampuni mereka dan mendoakan mereka. Karena itulah yang diajarkan oleh kebenaran dari Alkitab. Itu juga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, makanya Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dan percayalah kepadaku, karena akulah jalan dan kebenaran itu, dan engkau akan selamat. Bapak Ibu Saudara, berimanlah kepada Yesus, maka engkau akan selamat. Dan kalau tidak percaya kepada Yesus, engkau akan binasa. Pilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya.